Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Setiawan, NPM 1940303014 dari Prodi Teknik Mesin. Moto hidup saya, jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan panas, diagram fase FE 3C, pengaruh unsur paduan. Ya, yang pertama, perlakuan panas. Definisi, tahap dan aplikasi perlakuan panas di industri. Perlakuan panas adalah metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai material lain seperti kaca. Umumnya perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Tahap perlakuan panas adalah annealing, case hardening, precipitation, strengthening, tempering, dan quenching. Pada industri otomotif, heat treatment dilakukan untuk mengeraskan part tertentu, misalnya pada gear, shaft, armatur, dan lain-lain. Pada proses massa, biasanya menggunakan continuous furnace. Ada juga yang menggunakan batch type, namun dengan ukuran besar sehingga sekali proses bias menghasilkan part yang sangat banyak. Yang kedua, diagram fase. Diagram fase dalam sistem logam. Fase atau fase dalam terminologi atau istilah dalam mikrostrukturnya adalah suatu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Diagram fase atau fase diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan fase dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram ini banyak digunakan oleh para insinyur dan peneliti untuk memahami dan memperkirakan banyak aspek perilaku dari material. Diagram fase dari unsur murni, air bila didinginkan dengan suatu kesetimbangan, fase padat atau es, dan cair berada bersama-sama. Dengan batas fase adalah permukaan dari es. Saat dipanaskan, cairan menguap. Saat mendidih, uap air dan cairan bersama dalam kondisi kesetimbangan. Dengan batas fase adalah permukaan air. Hukum fase Gibbs atau Gibbs fase rule. J.W. Gibbs 1839-1903 menurunkan sebuah persamaan yang ampuh menghitung jumlah fase yang ada dalam kesetimbangan pada suatu sistem yang ditentukan atau dipilih. P ditambah F sama dengan C ditambah 2. Contoh, untuk air pada titik triple jumlah fase sama dengan 3. 3 sama dengan P atau fase, jumlah komponen air sama dengan 1, 1 sama dengan C atau komponen. Ya, selanjutnya diagram fase 3 komponen atau trainee fase diagram. Adalah diagram fase yang terdiri atas 3 unsur logam murni A, B, C yang pada umumnya dilukiskan dalam diagram fase dalam diagram sebagai berikut untuk tiap suhu isothermal. Ya, selanjutnya diagram fase FE 3C. Diagram fase FE 3C dan struktur mikro pada diagram tersebut. Diagram fase FE 3C merupakan diagram untuk kombinasi karbon dengan besi pada keadaan solid.
solid solution. Diagram fase ini termasuk diagram Ase binary karena menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara temperatur dan kandungan karbon dalam kurung 0% C. Selama pemanasan lambat dari diagram fase tersebut dapat diperoleh informasi penting antara lain. Yang pertama, fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berada dengan kondisi pendinginan lambat. Yang kedua, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan Fe C bila dilakukan pendinginan lambat. Yang ketiga, temperatur cair dari masing-masing paduan. Keempat, batas-batas pelarutan atau kesetimbangan dari unsur karbon dan fase tertentu. Yang kelima, reaksi-reaksi metalurgi yang terjadi, yaitu reaksi eutektik, peritektik, dan eutektoid. Struktur mikro. Ferrit. Ferrit ialah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% C pada temperatur 721 derajat Celcius. Struktur kristal BCC atau body center kubis dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008% C. Austenite ialah larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2% C pada temperatur 1130 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC atau fase center kubik. Simenit. Simenit ialah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu atau mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya ortorhombik. Selanjutnya, Liberty ialah campuran eutetik antara besi dengan simenit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3 derajat Celcius. Yang selanjutnya, perlit. Perlit ialah campuran eutekoid antara ferrit dengan simenit yang dibentuk pada temperatur 723 derajat Celcius dengan kandungan karbon 0,83% C. Selanjutnya, pengaruh unsur paduan. Pengaruh unsur paduan pada karakteristik logam atau terutama baja. Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut. Berikut adalah berbagai sifat yang lebih baik dalam baja paduan dibandingkan dengan baja karbon, yaitu kekuatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan haus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas. Untuk ketangguhan, ketahanan haus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas, untuk mencapai beberapa peningkatan sifat logam, ada yang memerlukan perlakuan panas. Contoh, unsur paduan logam. Yang pertama, silisium atau Si, mangan atau Si, krom atau Cr, nikel atau Ni, molybdenum atau Mo, vanadium atau V, atau yang ke-7 wolfram atau W, yang ke-8 adalah kobalt atau Co,
Yang 9 titanium atau Ti. Yang ke-10 tantalum atau Ta. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih menyaksikan video mengenai presentasi resume dari presentasi kelompok 1 hingga kelompok 7. Oke, saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai annealing, normalizing, hardening, dan quenching. Baiklah, saya sebelum memasuki materi, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hamdani, NPM saya 1940303013 yang berasal dari jurusan Teknik Mesin A1 2019. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu annealing dan normalizing. Annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat di dalam tungku yang dimatikan. Temperatur pemanasan untuk baja hypothetoid adalah sekitar sedikit di atas garis A3, dan untuk baja hyperthetoid adalah sedikit di atas garis A cm. Tujuan dari annealing ini yaitu untuk memperbaiki mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, menghilangkan tegangan dalam, dan lain sebagainya. Kemudian ada normalizing. Normalizing adalah proses pemanasan baja yang diikuti pendinginannya di udara terbuka. Tujuan normalizing antara lain untuk memperbaiki sifat mampu mesin, memperhalus butir, dan lain sebagainya. Temperatur pemanasan normalizing untuk baja hypothetoid dipanaskan pada temperatur 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius di atas garis A3. Kemudian bisa dilihat pada gambar ya. Setelah waktu penahanan pada temperatur austenisasi selesai, kemudian baja didinginkan di udara sampai mencapai temperatur kamar, yaitu 27 derajat Celcius. Struktur metalurgi baja hypothetoid yang dihasilkan terdiri dari ferrit dan perlit. Sifat mekanik baja yang dihasilkan setelah proses annealing dan normalizing tergantung pada laju pendinginan di udara. Laju pendinginan yang agak cepat akan menghasilkan kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi. Siklus dari temperatur pemanasan dan kecepatan pendinginan dari proses annealing dan normalizing dapat dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi hardening. Proses pengerasan atau disebut hardening. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan cemented dalam austenit yang kemudian di-quench. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom-atom sehingga terbentuk struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak setimbang, disebut martensit yang bersifat keras dan getas. Kemudian pada materi quenching merupakan proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasannya atau temperatur austenisasi dengan laju pendinginan yang sangat tinggi atau disebut di-quench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Media quenching itu antara lain ada air, angin, pasir, dan oli, dan lain sebagainya. Media quenching tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur martensit yang keras sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium quenching yang efektif sehingga baja didinginkan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak seperti perlit atau bainit. Tetapi berhubung sebagian besar benda kerja sudah berada dalam tahap akhir dari proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quench selesai dilaksanakan. Ya, itu saja penjelasan materi dari saya sebagai pemateri kedua
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata pada pengucapan saya. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudara Darmawan, yang akan menjelaskan mengenai tempering, austempering, dan martempering. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, NPM 1940303032, lokal A1 Teknik Mesin, Universitas Borneo Tarakan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu materi resume perlakuan panas. Materi saya adalah tempering, austempering, dan martempering. Pertama, tempering. Tempering atau penempaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam dan alloy. Penemperan dilakukan untuk mengeraskan dengan cara mengubah martensit yang getas menjadi bainit atau fellit. Proses penemperan harus terus diawasi terus-menerus karena baik suhu maupun waktu tempering sangat menentukan sifat-sifat mekanika hasil akhir. Semakin tinggi temperatur, kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah, demikian sebaliknya. Semakin lama waktu penemperan, maka kekerasan yang dihasilkan semakin rendah. Beberapa alasan mengapa baja perlu distemper adalah: 1. Mengurangi tegangan sisa atau stres yang timbul selama quenching. 2. Meningkatkan kekerasan material. 3. Meningkatkan perpanjangan atau elongation. 4. Meningkatkan keuletan. 5. Meningkatkan ketangguhan daripada material. Dan 6. Untuk menurunkan kekerasan pada baja logam paduan biasa, tetapi berguna untuk menaikkan kekerasan pada baja jenis hot rock steel dan HSS. Selanjutnya, materi austempering. Austempering adalah perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Dalam baja, menghasilkan struktur mikrobainit, sedangkan pada besi tuang, menghasilkan struktur ferrit, akikular, dan karbon tinggi. Austenit stabil yang dihasilkan sebagai ausferrit. Austempering juga didefinisikan oleh proses dan mixture struktur yang dihasilkan. Parameter austempering yang tidak sesuai bahan yang ditetapkan tidak akan menghasilkan pembentukan bainit atau ausferrit. Dengan demikian, produk akhir tidak disebut austemper. Kedua mikrostruktur juga dapat diproduksi melalui metode lain. Misalnya, dapat diproduksi sebagai cor atau berpendingin udara dengan kandungan paduan yang tepat. Material ini juga tidak disebut sebagai austemper. Tempering dan austempering penting dalam meningkatkan sifat mekanis dari paduan logam, khususnya paduan besi. Perbedaan utama antara tempering dengan austempering adalah bahwa tempering berguna dalam menghilangkan kekerasan baja yang berlebihan, sedangkan austempering penting dalam mengurangi distorsi paduan logam. Materi selanjutnya adalah martempering. Metode martempering merupakan proses agar terbentuk martensit temper. Dalam proses ini, baja yang telah diaustenisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200 hingga 400 derajat Celcius. Martempering juga dikenal sebagai quenching bertahap atau quenching terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis, di atas titik rentang transformasi, dan kemudian dipadamkan dalam garam, minyak atau penangas timbal yang disimpan pada suhu 150 hingga 300 derajat Celcius. Dalam proses ini, austenit diubah menjadi martensit melalui proses pendinginan bertahap dengan laju yang cukup cepat untuk menghindari pembentukan ferrit, perlit, atau bainit. Dalam proses martempering, bagian logam austenis direndam dalam bak dengan temperatur tepat di atas temperatur start martensit MS dengan menggunakan quenching terputus. Pendinginan dihentikan pada titik di atas wilayah transformasi martensit untuk memastikan waktu yang cukup bagi pusat untuk mendinginkan ke suhu yang sama dengan permukaan. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.